Hey, Chris tahu di sini? Ternyata fenomena turun ke jalan itu nggak cuma terjadi di negara kita aja loh. Di Jepang, bahkan para wibu dan otaku serta kreator animasi sampai ikut menyuarakan pesan Heiwa atau bahasa Indonesianya perdamaian. Kenapa? Ada isu kalau pemerintah di Jepang diam-diam melakukan kebijakan dengan mengalihkan dana pajak rakyat, pajak seiking, termasuk pajak dari hobi kayak beli manga, gunpla, kartu TCG, semuanya bakal dialokasikan buat anggaran militer di tahun 2026 nanti. Nggak cuma itu, ada isu penghapusan aturan anti perang. Padahal kita tahu sendiri, Jepang itu dikenal cinta damai dan nggak punya pasukan tempur aktif. Tapi sekarang, isunya mereka lagi persiapan buat sesuatu yang besar. Apakah ini ada hubungannya sama pertemuan Perdana Menteri Takaichi Sanae sama Presiden Donald Trump soal Selat Hormuz, Horumusu Kaikyo? Dan lagi rame nih, di Jepang ada teori konspirasi Inboron yang beredar di Jepang tentang Perdana Menteri Jepang Sanae-san. Biar nggak makin penasaran, yuk kita obrolin semua di video ini. Jadi, tepat pada tanggal 28 Maret 2026 kemarin, ada sebuah aksi damai yang digagas oleh komunitas penggemar anime di depan kantor Perdana Menteri Jepang. Ada satu orator yang pesannya ngena banget di hati. Beliau bilang, tujuan utama bikin animasi itu sebenarnya biar kita sebagai manusia punya hati yang lebih lembut, punya empati dan paham perasaan orang lain. Bahkan sutradara legendaris Takahashi Ryosuke, Kantoku atau sutradara dari Phantoms dan terlibat dalam seri Gundam serta City Hunter juga ikut khawatir nih. Beliau cerita, ada ilustrator yang cuma posting semoga dunia damai. Malah diserang netizen yang akunnya netral, sampai-sampai itu ilustrator hapus akunnya. Parah banget kan? Dan disinilah masalahnya. Masyarakat mulai kena penyakit bukan sin, alias masa bodoh. Sikap diem atau pura-pura netral ini justru kasih ruang buat konflik makin panas. Kalau ngomong tolak kekerasan aja udah dianggap tabu, berarti emang ada yang salah sama tatanan dunia sekarang. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih para kreator ini sampai sebegitunya khawatir? Jawabannya ada di dokumen anggaran Jepang tahun 2026. Ceritanya, Perdana Menteri Takaichi Sang baru balik ketemu Presiden Donald Trump. Bukannya bawa kabar baik soal hojokin atau subsidi bensin yang harganya makin naik di Jepang sana. Kalau nggak salah sekarang di Jepang itu 162 yen per liter atau kurang lebih 17.000 rupiahan. Malah Perdana Menteri Takaichi fokus ke dual use teknologi. Singkatnya, duit pajak rakyat Jepang rencananya akan dipakai buat ngembangin industri pertahanan yang merangkap sipil. Kalau pakai bahasa kritikus, Jepang dicurigai bakal jadi Shinoshonin, alias pedagang kematian yang ambil keuntungan dari perang lewat ekspor senjata. Waduh, gila banget kan? Lantas, kenapa narasi ini muncul nih? Ada beberapa alasan yang kuat, mulai dari adanya pelonggaran aturan ekspor alat pertahanan, bantuan dana riset untuk proyek-proyek keamanan, hingga peningkatan anggaran pertahanan menjadi 2% dari total pendapatan negara Jepang. Kritikus menyebut ini adalah cara halus untuk menghapus pasal 9, konstitusi anti perang tanpa melalui amandemen formal. Tentunya hal tersebut banyak rakyat Jepang yang protes. Nande, kenapa beli alat perang lebih penting daripada harga bensin yang lagi mencekik rakyat? Tapi ya itu tadi, itu mungkin adalah diplomasi yang diambil Jepang kepada Amerika Serikat. Presiden Donald Trump pernah bilang, nggak butuh bantuan Jepang di Selat Hormuz. Tapi dalam politik, kata nggak butuh biasanya artinya coba tunjukin seberapa setia kamu sama aku. Kayak cewek ya,
ngomongnya terserah, tapi yang ini tetap salah. Dan akhirnya anggaran militer 2026 ini seolah jadi mahar biar Jepang tetap aman bersama Amerika. Meskipun ekonomi rakyat sendiri jadi taruhannya. Nah, buat kita di Indonesia ada hal penting nih. Tanggal 31 Maret 2026 kemarin, Perdana Menteri Takaichi bertemu Presiden Prabowo Subianto. Mereka tanda tangan kerjasama soal mineral penting dan energi nuklir. Artinya, Indonesia tetap mitra strategis Jepang. Kerjasama, tapi di balik jabat tangan hangat para pemimpin negara tersebut, ada satu isu yang belakangan ini bikin cemas teman-teman, ya kita ini yang lagi berencana pingin kerja di Jepang. Pemerintah Perdana Menteri Takaichi berencana lebih selektif dalam mengelola tenaga luar negeri, pemangkasan kuota pekerja terampil tertentu hingga tahun 2027 nanti. Sampai dengan isu peningkatan syarat kemampuan bekerja dan pengetatan aturan bagi mereka yang overstay, yang sempat ramai di media sosial. Alasannya Jepang di bawah kepemimpinan baru ini sedang mendorong penggunaan teknologi digital dan otomatisasi untuk menutup kekurangan tenaga kerja mereka. Istilahnya digital transformation, DX. Mungkin buat yang pingin kerja di Jepang, DX ini bisa jadi salah satu pilihan. Jadi selain kita berharap adanya kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia, kita pun sebagai yang mungkin yang ingin bekerja di Jepang harus upgrade dengan bahasa yang lebih baik lagi dan rajin mencari tahu bidang-bidang apa yang dibutuhkan Jepang saat ini. Persaingan semakin keras tentunya. Tapi nih, di balik semua politik itu, ada teori liar atau konspirasi yang lagi ramai di forum-forum Jepang sana. Kenapa Perdana Menteri Takaichi begitu ambisiusnya? Ada teori konspirasi kalau beliau itu pembawa wasiat Kaisar Tenmu. Katanya, beliau punya garis darah Pangeran Takaichi, anak Kaisar Tenmu yang dulu tahtanya direbut lewat konspirasi politik Permaisuri Chito. Salah satu alasan uniknya di teori konspirasi ini karena Pangeran Takaichi dan Perdana Menteri Takaichi, huruf kanjinya itu sama-sama menggunakan Takaichi. Cuma beda cara bacanya aja. Cocok logi banget ya. Ya, namanya juga teori konspirasi ya. Terus lanjut, setelah Kaisar Tenmu wafat, Permaisuri Chito ini tidak mengangkat putra sulung Kaisar Tenmu, yaitu Pangeran Takaichi ini. Tapi Permaisuri Chito ini bertindak sendiri sebagai penguasa de facto sebelum akhirnya resmi naik tahta sebagai Maharani atau Kaisar Wanita. Dengan motif bahwa Pangeran Takaichi bukan anak kandungnya, dan Permaisuri Chito ini ingin anak kandungnya yaitu Pangeran Kusakabe yang menduduki tahta selanjutnya. Benar-benar licik pada zaman tersebut ya. Lalu kembalinya garis Tenmu ini dianggap simbol kembalinya kedaulatan penuh Jepang. Makanya ada teori konspirasi Perdana Menteri Takaichi punya ambisi mendirikan CIA atau Pentagon versi Jepang yang disebut Intelligence Strategy Headquarter. Menariknya, unit intelijen Jepang saat ini sudah menggunakan simbol Yatagarasu atau gagak berkaki 3. Legenda menyebutkan bahwa Yatagarasu adalah organisasi bayangan yang didirikan sejak zaman Pangeran Shotoku untuk menjaga kedaulatan Jepang dari balik layar. Jika Perdana Menteri Takaichi benar-benar membawa wasiat Tenmu, maka tujuannya adalah memandirikan Jepang sepenuhnya dari Amerika. Tapi, lagi-lagi perlu diingat ya, ini cuma teori konspirasi dari para penyuka konspirasi di Jepang sana. Tapi seru juga kan kalau diobrolin, apalagi buat para cowok-cowok di atas jam 12 malam nih. Cowok wibu lagi. Dan closingnya sendiri, kesimpulannya apa nih? Jujur, menurutku sih mumet ya. Padahal kan hidup bisa damai-damai gitu. Apa susahnya sih? Kenapa harus effort untuk melakukan hal gonjang-ganjing ini? Efeknya kan kerasa banget buat
kita ini, rakyat-rakyat jelata. Salah satunya ya yang buat mau berkarir di Jepang sana. Jalur biasa bakal makin susah karena Jepang lebih fokus ke pertahanan daripada ke ekonomi. Kita harus lebih keras lagi nih belajarnya nih. Saingannya mungkin udah bukan N1, N2 nih. Mungkin sampai ke level bahasa bisnis sekarang. Aduh, aku juga pusing nih. Terus gimana nih menurut pendapat kalian? Apalagi yang lagi proses kerja di Jepang nih, udah sampai tahap mana? Tolong share ya, dan tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin cukup segini saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Jamatane.